Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dan selamat beribadah pada sore hari ini dimanapun Bapak Ibu berada beribadah, baik secara online ataupun secara onsite. Mari sama-sama kita bersatu hati untuk memuji, menyembah, meninggikan nama Tuhan. Kita mau terus selalu bersyukur atas kasih setianya yang selalu menopang setiap kehidupan kita, karena Tuhan begitu baik. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan Yesus atas segala berkat, rahmat, anugerah yang Kau berikan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus bersyukur, berterima kasih atas kebaikan Tuhan, pimpinan dan penyertaan Tuhan. Jikalau pada kesempatan sore hari ini kami masih bisa untuk memuji, membesarkan namamu, beribadah, terlebih mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Berkati setiap kami, baik WL, singer, pelayan-pelayanmu dan juga sidang jemaatmu yang hadir di tempat ini. Kami percaya kami boleh lebih lagi dipulihkan, kami boleh lebih lagi disembuhkan dan diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah pada sore hari ini hanya di dalam nama-Mu yang kudus. Haleluya, amin. Terima kasih, kami bersyukur.
intinya kami terus bersyukur dan berterima kasih karena kebaikan-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan selalu memberikan nyanyian pujian-pujian baru di dalam setiap mulut kami. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tuhan memberikan nyanyian baru.
berkat anak cucu. Begitu besar kasih Allah kepada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Amin. Amin. Haleluya. Kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Katakan sungguh-sungguh, begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Sekali lagi katakan, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Amin. Amin. Berkatnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, selalu mengalir di setiap kehidupan kita. Allah sumber kuatku. Hanya Tuhanlah yang menjadi kekuatan bagi kita semua. Amin. Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Aku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber
mempersiapkan hati untuk mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Hanya Tuhanlah yang sanggup menolong kita. Hanya Tuhanlah yang memberi kekuatan kepada kita. Di dalam setiap masalah dan persoalan, kita percaya Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan sanggup membuka jalan bagi setiap kita.
surga. Dengan hentinya kami mengucap syukur bahwa kami boleh berada dalam ibadah pada sore hari menjelang malam ini, Tuhan Yesus, dalam keadaan sehat, Tuhan Yesus. Terima kasih untuk penyertaan-Mu selama minggu ini, Tuhan Yesus. Sebelum kami mendengarkan firman-Mu, ampuni terlebih dahulu segala kesalahan dosa kami semua, khususnya hamba yang akan menyampaikan sebagian daripada firman-Mu. Layakan hamba untuk menyampaikannya, supaya firman ini mudah dicerna, dimengerti, dan dapat menjadi rema di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Sambut firman ini hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk, saudara-saudara. Shalom semuanya. Apa kabar? Pasti baik ya. Nggak baik nggak ada di sini. Saudara, sebelum kita masuk ke dalam firman, saya ingin menanyakan satu pertanyaan. Apakah doa itu benar merupakan nafas kehidupan bagi orang Kristen? Benar ya? Nah, jadi kalau memang ini benar, berarti kita tidak boleh jemu-jemunya berdoa. Kita harus senantiasa berdoa. Karena sama halnya, kalau kita sudah bosan bernafas, kita tidak mau bernafas lagi, pasti mati. Demikian juga orang Kristen tanpa doa, kehidupannya akan hambar dan bisa dikatakan mati juga. Ya. Nah, ada dua ayat di sini yang menunjukkan bahwa memang kita harus senantiasa berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ya, kita buka di dalam Lukas 18 ayat yang pertama. Lukas 18 ayat yang pertama. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Nah, ayat yang kedua di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 15 sampai 16. Ini adalah ayat daripada lagu pembukaan tadi, bahwa kita harus mengucap syukur senantiasa. Baik atau tidak baik keadaan kita tetap harus bersyukur kepada Allah, karena Dialah yang mempunyai kehidupan. Amin. 1 Tesalonika 5 ayat 15 dan 16 ya, mengatakan bahwa perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan balas, usahakanlah senantiasa baik terbaik kepada kamu. 16-18, ini yang ke-15. 16-18, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, ayat 17 dan 18. Tetaplah berdoa, ayat 17, dilanjutkan ayat 18. Mengucap syukur dalam segala hal. Ya. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi memang seperti doa dan lagu pembukaan tadi, kita diharuskan mengucap syukur senantiasa. Seperti saya katakan, baik atau tidak baik keadaan kita tetap harus bersyukur. Amin. Kita tetap harus berdoa supaya menjaga kita tetap memiliki satu hubungan komunikasi yang baik ya dengan Tuhan Yesus, sehingga kita tidak akan mati atau tidak akan tersingkirkan ya, karena kita tetap berhubungan. Nah, bagaimana jika kita tidak melakukan itu? Ya, kita berhenti berdoa. Dalam Amsal 13 ayat 13 dikatakan, siapa yang meremehkan firman Tuhan akan menanggung akibatnya. Ya, akan tetapi siapa taat kepada perintah Tuhan akan menerima balasan. Sedangkan dalam Amsal 19 ayat yang ke-16, Amsal 19 ayat yang ke-16, siapa berpegang pada perintah memelihara nyawanya, tetapi siapa menghina firman dia akan mati. Ya, jadi kalau kita tidak taat pada firman, dikatakan oleh Amsal 19 ayat 16, dikatakan kita akan mati. Jadi berdoa adalah perintah Tuhan.
tetapi dengan disertai janji-janji di dalam doa itu. Kalau kita berseru, kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan berjanji akan melakukannya, memenuhi apa yang kita minta. Jika itu kita minta dengan hati yang tulus, sungguh-sungguh, dan sesuai dengan kehendaknya. Ya. Kita baca di dalam Yeremia 29 ayat 11-13. Ini janji Tuhan. Jika kita berseru kepada Dia, ini ayat yang cukup dihafal ya. Yeremia 29 ayat 11-13. Ya, Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberi kepadamu hari depan yang penuh harapan. 12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Dilanjut. Setelah kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, inilah kuncinya. Kalau doa kita hendak didengar oleh Tuhan, ya, bahwa kita harus berseru berdoa dengan segenap hati. Amin. Nah, ayat yang kedua bisa dibaca dalam Mazmur 50 ayat 15 dan 16. Mazmur 50 ayat 15 dan 16 bunyinya, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Ayat ke-16, Tetapi kepada orang fasik Allah berfirman, apakah urusanmu menjadi ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu. Di sini ada satu tambahan ayat mengenai orang fasik. Apa orang fasik itu atau siapa? Orang fasik, orang beragama. Ya, jadi dia bukan seorang ateis. Dia mengerti, dia tahu firman Tuhan, tetapi dia tidak lakukan atau dengan kata dia mengabaikan firman Tuhan. Dia lebih suka berkompromi, melakukan dosa, ya, dengan bermabuk-mabukan, berzina dan sebagainya. Sehingga dikatakan makanya di sini Tuhan bilang, apa urusanmu untuk menyelidiki ketetapanku, ya. Dan bahkan dikatakan di dalam tidak usah dibuka, 1 Korintus 6 ayat 9-10 bahwa orang fasik itu tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah, ya. Nah, di dalam Amsal 10 ayat 3 juga dikatakan bahwa keinginan orang fasik ditolak oleh Tuhan Yesus. Jadi kalau orang fasik berdoa tidak akan didengar oleh Tuhan. Maka dari itu jangan jadi orang fasik. Masih ada banyak orang fasik di gereja-gereja di Jakarta, ya. Di Sukabumi nggak ada. Nggak ada yang ngaku. Nggak ada yang ngaku. Jadi janganlah menjadi orang fasik, ya. Sebab orang fasik doanya, seruannya tidak akan dijawab oleh Tuhan. Nah, pada kesempatan ini juga saya akan mengundang istri saya, Rina, untuk menyampaikan kesaksian betapa dahsyat, powerfulnya doa itu. Ya, dan juga apa yang dikatakan Tuhan bahwa di dalam doa jika kita berseru itu ada janji-janjinya. Ini juga Tuhan genapi. Amin. Karena janji Tuhan itu ya dan amin. Ya, jadi walaupun kejadian ini sudah cukup lama, tapi sangat berbekas di dalam kehidupan kami. Amin. Karena ini merupakan satu mujizat yang sangat besar dalam keluarga kami. Ya, saya persilakan. Saya mau menyaksikan bagaimana warga kami menerima mujizat yang luar biasa. Kejadiannya sudah lama, sudah 12 tahun yang lalu, ya.
tepatnya tanggal 2 Februari tahun 2013 ya. Saya punya anak 3, yang laki-laki di tengah, tinggal di sana di Melbourne, Aussie. Waktu itu hari Sabtu ya, saya dan Chris sedang ada di puncak tanah. Sekitar jam 11 pagi, anak saya yang kecil telepon. Ya, dia dulu juga sekolah di sana di Australia sama kakaknya, dari sekolah, kuliah dan sampai bekerja ada di sana. Jadi terus dia pulang dan teman-temannya sama dengan teman-teman kakaknya. Dia bilang, "Mah, tadi teman aku telepon, katanya Kak Temi main bola, terus jatuh, nggak sadar, dan sekarang sudah dibawa ke rumah sakit, nafasnya pakai ventilator." Saya dengar itu syok sekali, karena waktu itu masih hangat beritanya aktor Adjie Said yang main bola jatuh dan tidak tertolong ya. Jadi waktu itu saya udah syok, udah bingung, saya langsung telepon Ibu Lani. Saya bilang, "Dan tolong bantu doa, saya cerita begini." Terus udah. Terus saya sama Chris masuk ke kamar, kita berlutut dan berdoa, berteriak-teriak minta belas kasihan Tuhan turun atas Temi. Setelah itu kita pulang ke Jakarta. Sabtu siang jalur puncak itu padat sekali, jadi kita minta polisi untuk buka jalan sampai di Jakarta. Ya, di Jakarta anak saya yang lain 2, Happy dan Sisi, sudah menyiapkan semua yang akan saya bawa. Ya, dia udah menyiapkan tiket, koper dan lain-lain. Ya, setelah beres-beres semua dengan tidak ada persiapan, kami berangkat ke Australia. Sebelum kita berangkat, semua yang ada di rumah kita bergandengan tangan. Anak saya yang besar Happy pimpin doa, minta kuasa Tuhan dinyatakan buat Temi. Setelah itu kita berangkat ke airport. Di airport waktu menunggu di ruang boarding, saya dan Chris duduk sebelah-sebelahan, tapi kita nggak saling ngomong, diem. Masing-masing dengan pikirannya sendiri-sendiri. Karena udah kalut, betul-betul udah kalut, udah nggak kepengen diajak ngomong, nggak pengen ditanya-tanya, udah kepengennya diem. Ya. Tiba-tiba SMS bunyi. Waktu itu belum ada WA. SMS bunyi. Saya buka, saya lihat Ibu Lani dari Sukabumi. SMS yang lain saya nggak mau buka, udah pusing bacanya. Waktu Ibu Lani kirim, saya buka. Saya baca, di situ ditulis, Tuhan akan menyembuhkan Temi dengan sempurna. Waktu saya baca itu, di hati saya terasa seperti tersentak, ya. Terus saya bilang, amin Tuhan, terima kasih. Ya, terus udah kita berangkat. Besoknya jam 6:30 pagi pesawat mendarat di sana. Saya dijemput oleh 2 teman Temi. Dia bilang, "Tante mau langsung ke hospital atau mau ke rumah atau pulang dulu?" Saya bilang, "Langsung aja antar ke rumah sakit." Ya, langsung kita jalan ke rumah sakit dan teman Temi itu cerita tentang kejadiannya. Jadi dia bilang, permainan bola itu baru 5 menit. Ya, waktu itu Temi duduk di belakang, berdiri di belakang, dan tiba-tiba bola datang. Tapi bola itu dia nggak bisa terima, molos di antara kedua kakinya. Dan temennya bilang gini, "Ya Tem, gimana sih, gitu aja nggak bisa." Terus Temi setelah itu jatuh, berlutut. Jatuhnya jadi pelan-pelan kata temennya, nggak jatuh langsung ambruk, enggak. Temi berlutut, jatuh berlutut, kemudian ambruk. Mana temennya bilang, "Udahlah, jangan pura-pura jatuh." Bola dibawa lagi ke tengah. Ada satu anak temennya, si Adam namanya, berdiri nggak jauh. Dia lihat, kok Temi nggak bangun-bangun ya. Terus disamperin, dipangku itu mukanya, kepalanya dipangku. Dia lihat mukanya berubah menjadi merah marun, kemudian berubah menjadi biru. Dia tarik nafas dan diam. Setelah begitu si Adam menjadi jerit, "Temi kolaps."
semua berhenti. Ada yang lari ke, karena waktu itu mainnya di sport center, ada yang lari ke dalam gedung minta pertolongan, ada yang telepon ambulans, ya. Jadi Adam itu terus pangku si Temi sambil liatin jam. Dan gak lama, 4 menit itu ambulan bisa datang. Ambulan datang dengan semua tenaga medis dan tanduk dan oksigen. Dipasang semua tek-tek-tek, langsung Temi dibawa ke rumah sakit, ya. Dan setengah 9 pagi saya sampai di Alfred Hospital. Saya masuk ke ICU, ya. Di situ saya lihat anak saya Temi tidur sendirian, nggak sadar, dengan begitu banyak selang dan kabel yang nempel di badannya. Saya nggak sangka dengan kondisi seperti itu. Saya kaget lihat kondisinya. Di depan tempat tidur ada satu perawat yang terus menjaga dengan memonitor layar monitornya, terus nggak ditinggal. Di sekeliling tempat tidur itu udah banyak semua mesin-mesin monitor. Di atas tuh banyak botol-botol obat, ada botol infus dan segala macam, ada tabung oksigen, dan di bawah tempat tidur semua juga banyak botol-botol. Semuanya itu dihubungkan ke tubuh Temi, ya. Jadi saya pikir saya nggak mau nangis, ya, karena kalau nangis saya nggak bisa berdoa, dan saya kalau nangis lama, ya saya nggak bisa berdoa kalau saya nangis. Jadi terus saya pegang semua yang ada di situ. Saya pegang semua botol-botol yang ada di situ, saya pegang. Saya bilang, Tuhan, saya sungguh percaya. Ini bukan lagi obat, ini bukan lagi infus, ini bukan lagi oksigen. Tapi semuanya sudah berubah menjadi darah Yesus yang kudus, masuk ke dalam tubuh Temi dan berkuasa. Kalau ada organ yang salah, Tuhan perbaiki. Kalau ada yang rusak, Tuhan ganti dengan yang baru. Karena saya sungguh percaya Tuhan Yesus itu adalah Allah pencipta yang menciptakan segala sesuatu seketika. Berkuasalah atas Tuhan, Temi. Saya bilang, berkuasalah atas Temi, Tuhan. Terus badan Temi itu udah dingin sekali, dingin. Terus nurse bilang, perawat bilang, memang sengaja badannya tuh dibikin dingin karena 4 menit oksigen sempat nggak mengalir, supaya organ-organ tubuh dalamnya nggak rusak. Jadi badannya dibikin dingin, dan setiap 1 jam temperaturnya dinaikin 2 derajat sampai normal. Saya tanya, apakah saya boleh ajak bicara? Nurse bilang boleh. Saya bisik di kupingnya, saya bilang, Tem, Papa sama Mama datang. Kalau Temi bisa dengar, coba gerakin jarinya. Terus dia gerakin jari tengah kiri, pelan sekali gitu, ya. Coba kedipin matanya, Tem. Dia kedip matanya, puji Tuhan sekali, ya. Waduh, terima kasih Tuhan Yesus, ya. Terus besoknya hari Minggu, waktu itu saya datang sampai hari Minggu nggak di dokter. Besoknya hari Senin, Dokter David yang menangani kami datang. Ya, dia bilang, kejadian ini, peristiwa ini jarang terjadi. Ini miracle, ini mujizat. Seharusnya dia tuh sudah finish di tempat kejadian. Waduh, kita kaget sekali, ya. Ini semua pekerjaan Tuhan, ini semua pertolongan Tuhan, ini semua mujizat Tuhan. Karena waktu kejadian itu, ya, mereka cerita nih, teman-temannya Temi cerita, itu komunitas gerejanya Temi, teman-temannya ada sekitar 40 orang yang nungguin di rumah sakit. Ya, sampai pihak rumah sakit tuh kasih ruangan khusus supaya nggak mengganggu pengunjung lain. Mereka berdoa di situ, mereka berdoa, ya. Sampai mereka juga menghubungi teman-temannya yang ada di Amerika, semua berdoa buat Temi. Chris juga menghubungi teman-temannya semua yang ada di luar pulau. Saya menghubungi teman-teman saya semua, kita berdoa buat Temi. Semua berdoa, banyak orang yang berdoa buat Temi. Dan doa yang dinaikkan terus-menerus membuat belas kasihan Tuhan turun. Temi sembuh, dia normal kembali.
dia bisa bekerja kembali, dan sekarang masih tetap tinggal di sana dengan 2 anak dan 1 istri. Ya, semua itu karena doa yang dinaikkan terus menerus, sehingga membuat belas kasihan Tuhan turun. Ambulan bisa datang 4 menit, itu juga karena Tuhan. Sesepi-sepinya jalanan, kayaknya tuh nggak mungkin ya ambulan datang 4 menit, ya, sehingga kami bisa tertolong, ya. Tuhan Yesus Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh dengan mujizat. Amin. Allah yang mendengarkan doa, Allah yang menjawab doa umatnya, Amin. Allah yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. Ya, terpujilah nama Tuhan. Ya, amin. Ya, itu tadi kesaksiannya mengenai kami yang berada di Australia. Jadi sebetulnya sedikit ada yang ketinggalan, bahwa karena 4 menit itu sudah tidak ada oksigen ke otak. Jadi yang terganggu adalah otak kecil, di mana menggunakan short memory yang hilang. Jadi pada waktu adik kakaknya telepon, bicara lama, ya, setelah dibawa perawatan. Sesudah mereka bicara di telepon, saya tanya, ngapain tadi kakak sama sisi telepon? Nggak ada yang telepon. Udah itu ada kawan-kawannya datang, ada 6 orang kali atau 7 orang. Mereka cerita, ada yang dari Palu, ya. Dulu memang kita pernah sekeluarga ke Palu, ya, penginjilan dari Palu. Kita turun di Palu, terus lewat jalan darat sampai ke Manado. Nah, itu ada orang Palu kebetulan datang, temannya cerita mengenai Palu. Ya bisa cerita, itu kejadian tahun 97 atau 98. 94. Nah, 94 malah, lebih lama lagi. Dia masih ingat. Tapi begitu temannya pulang, saya tanya, siapa aja itu tadi yang datang? Banyak aja. Nggak ada yang datang, katanya. Waduh, pusing juga jadinya kan. Kalau short memorinya terganggu, ya sama juga, nggak bakalan bisa bekerja kan. Dia akan ingat apa yang barusan dia lihat, atau yang barusan dia baca kan. Tetapi memang Tuhan sudah sampaikan janjinya melalui Ibu Lani, bahwa aku akan menyembuhkannya dengan sempurna. Ya, jadi setelah berobat sampai ya kurang dari 1 tahun atau 1 tahun lah katakan, semuanya pulih kembali. Ya, dia bisa bekerja seperti biasa. Tempat perusahaannya juga dia di IT, dibikin program lagi bisa. Dia bekerja di Indonesia untuk programming yang di Malaysia, dan setelah itu ya bekerja normal lagi. Ya, jadi memang doa itu bagian terpenting, dan doa tidak terikat dengan waktu dan tempat. Ya, karena Allah kita adalah Allah yang omnipresent, di mana saja dia berada. Ya, setiap saat dia berada mendengarkan doa-doa kita semua. Ya, jadi itu sangat tepat sekali. Kalau ada sesuatu, doa dulu adalah yang utama. Karena kalau kita Melbourne dulu naik pesawat 7 jam. Kalau dengan doa seketika sampai di Melbourne. Tuhan merintahkan siapa-siapa yang dibutuhkan untuk melakukan penyembuhan atau membuat mujizatnya. Ya, jadi itulah kesaksian yang tadi sudah dikatakan bahwa lama, tapi ini memang suatu mujizat yang terbesar. Masih banyak sebetulnya mujizat-mujizat yang terjadi di dalam keluarga kami. Ya, jadi oleh karena itu, marilah kita juga di dalam kehidupan ini setiap pagi, pernah saya utarakan juga ya, sebelum kita buka WA, kita buka TikTok, sapalah Tuhan lebih dahulu. Amin. Berdoa kepada Tuhan Yesus. Amin. Sebab di dalam Ayub 7 ayat 17-18, coba dibuka Ayub 7 ayat 17 dan 18 dikatakan, kenapa kita harus berdoa di pagi hari? Ya, dikatakan di ayat yang 17, apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung dan kau perhatikan? Ayat ke-18,
Dan kau datangi setiap pagi dan kau uji setiap saat. Jadi Tuhan datangi kita setiap pagi. Jadi kalau kita tidak menyapa Dia, ya, saya kira Tuhan akan kecewa. Ya, Dia sudah datang, kita tidak sapa Dia, ya, kita acuhkan saja, jadi Tuhan akan kecewa. Ini sama juga dengan orang sakit di rumah sakit, kan? Dokter datangin dia setiap pagi untuk mengecek apakah ada perbaikan atau bagaimana, atau ada permintaan lainnya, atau ada keluhan lainnya. Nah, ini juga Tuhan Yesus sebagai dokter di atas segala dokter datang setiap pagi kepada kita untuk menanyakan kehidupan kita. Ya, jadi memang kita ini manusia kan orang sakit semua. Ya, kita orang berdosa. Jadi maka itulah Yesus datangi setiap pagi. Dan kita bukan akhiri khotbahnya. Khotbahnya masih panjang, 1 jam lagi. Kita akhiri kehidupan kita untuk satu hari itu. Di malam hari sebelum kita tidur, ya kita berdoa lagi untuk mengucap syukur atas penyertaan, bimbingannya, petunjuknya sepanjang hari yang sudah kita lalui. Karena apa? Nah, di sini juga ada berkat di dalam Mazmur 127 ayat 2. Jadi kita berdoa kembali sebelum tidur untuk pada Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur dan kita juga mohon berkat daripada Tuhan. Di sini dikatakan, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Jadi pada waktu kita tidur kita tidak tahu, Tuhan pun menurunkan berkatnya untuk kita. Amin. Ya, sedangkan tadi dikatakan bagi mereka yang tidak mengandalkan kehidupannya kepada Tuhan Yesus itu sia-sia. Kita mau kerja kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, percuma juga katanya. Ya, dengan susah payah. Jadi suka-sukanya Tuhan kepada siapa Dia mau memberkati atau tidak. Ya. Jadi pagi dan malam itu memang ada waktu khusus dari Tuhan untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan supaya kita bisa mendekati diri kepada Dia, ya. Jadi ini baru masuk tema nih. Tema khotbah pada hari ini adalah ora et labora. Tahu ya, bekerja dan atau berdoa dan bekerja, ya. Jadi ada 3 ayat yang saya ambil dalam Markus 11:25. Itu singkatnya, sebelum berdoa, ini adalah satu kondisi yang kita harus lakukan. Kita periksa diri kita sendiri, apakah kita ada menaruh dendam, benci kepada seseorang lainnya. Kita selesaikan, baru kita berdoa, ya, supaya kita pun diampuni oleh Tuhan. Ayat yang kedua, Amsal 19 ayat 21, yang mengatakan bahwa di dalam hati manusia itu banyak rancangan-rancangan, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Nah, ayat yang ketiga, Yohanes 5 ayat 19, ini baru menyambung mengenai kerja, ya. Yesus menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya, sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Jadi kita lihat ayat yang pertama, ada satu kondisi seperti saya katakan, kalau kita ingin doa kita dikabulkan di dalam Markus 11 ayat 25. Kita coba buka Markus 11 ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapakmu yang surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Jadi kalau kita tidak bisa mengampuni orang lain, Bapa juga tidak akan mengampuni kita. Jadi kita periksa apakah kita membenci saudara kita, kawan kita sudah dibikin sakit hati oleh dia, ya. Jadi kita periksa diri kita sendiri, hati kita, supaya kita melepaskan pengampunan. Ya, setelah Bapak melepaskan pengampunan atas kesalahan-kesalahan kita, otomatis kehidupan kita sudah dibenarkan. Nah, apa yang dikatakan di dalam Alkitab, Amsal 15 ayat 29
B, tidak usah dibuka ya, saya bacakan saja. Doa orang benar didengarnya. Dan di dalam Yakobus 5 ayat 16 dikatakan juga, doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Oleh karena itu, jadilah orang benar. Jangan jadi orang fasik. Ya. Jadi, itulah yang harus kita lakukan pertama. Sekarang, di mana kita harus berdoa? Sebetulnya di mana saja bisa. Yang tadi dikatakan Allah itu omnipresent, di mana saja dia berada. Amin. Ya, kapan saja juga kita bisa berdoa. Seperti iklan Coca-Cola. Di mana saja, kapan saja. Nah, oleh karena itu, tetapi di dalam Matius 6 ayat 5 dan sampai 7, di sini diperjelas, ya. Matius 6 ayat 5 sampai 7, ya. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Tadi orang fasik, sekarang orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Kita hold sebentar ayat 6-nya. Jadi di sini dikatakan orang munafik itu suka berdoa, suka pamer lah istilahnya. Nih gue lagi berdoa nih, ya, di tikungan jalan, di jalan-jalan besar. Jadi supaya orang lain lihat, wah, ini orang lagi berdoa nih, suci ini orang, ya. Padahal doa sudah nggak dikabulkan, ditangkap polisi lagi. Dan jadi rugi, ya. Kita lanjut ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Yang saya lakukan dengan istri saya pada waktu mendengar berita, ya, di puncak. Kita masuk ke kamar, kita berdoa lebih dahulu, ya, kita serahkan, minta, berseru kepada Tuhan. Dan berdoalah kepada Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Selanjutnya, lagi pula dalam doamu itu jangan bertele-tele, ya, seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangkal bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkannya. Jadi ini tempat dan cara berdoa sudah sangat jelas sekali, ya. Jadi kita tidak boleh bertele-tele, mengulang doa itu terus seperti orang stres. Kalau orang stres kan ngomongnya itu lagi diulang, itu lagi diulang. Kalau kayak kaset rusak. Jadi diputar itu lagi. Nah, Tuhan juga nggak mau dengerin kaset rusak. Bisa sakit kuping, ya. Jadi bisa juga dengan doa demikian, malah kita sendiri nggak fokus. Apa sebetulnya yang kita mau berseru kepada Tuhan? Apa yang kita mau doakan, sampaikan kepada Tuhan? Jadi kita malah tidak fokus, ya. Nah, di samping tempat, tadi sudah kan sekarang kepada siapa atau kemana kita harus tujukan doa ini. Jangan doa ini sampai kepada alamat palsu. Itu lagunya Ayu Ting Ting, ya. Jadi jangan sampai ke alamat palsu atau salah alamat. Ya pasti nggak akan sampai kepada Tuhan. Ya, jadi kepada siapa kita harus tujukan doa ini, ya. Petunjuknya, jawabnya, ya jelas kita cari di Alkitab. Ya, itu di dalam Lukas 14 ayat yang 13 sampai 14. Pada siapa kita harus alamatkan doa ini supaya didengar dan dijawab, karena itu janjinya Tuhan. Ya, kalau kita berdoa, janjinya adalah berseru pada Dia, berdoa dengan sungguh hati, maka Tuhan akan melakukannya, ya. Yohanes 14 ayat 13 dan 14. Yohanes 13 ayat 14. Jadi jika aku membasuh kakimu, Aku yang adalah terbalik ini kayaknya 14-13. Nggak ada urusan sama kaki di sini. Yohanes 14:13. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku,
aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan dalam Anak. Ayat 15. 14 ini merupakan penegaskan kembali. Ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Ya, jadi jangan salah kita tujukan doa kita. Ya. Sebetulnya ada saya satu ayat lagi dalam Yohanes juga 16 ayat 23b. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Jadi kan kita suka dengar nih, ada juga gereja-gereja yang mengajarkan jangan berdoa kepada Yesus lagi, ya, berdoa langsung kepada Bapa. Ayat ini mengatakan apapun yang kita minta kepada Bapa akhirnya juga dalam nama Yesus diberikannya kepada kita. Ya, jadi pengajaran-pengajaran sekarang ini banyak sekali yang bikin pusing. Kembali ke Alkitab saja lebih baik, ya. Jadi makanya kita harus sering banyak. Jadi jelas doa-doa kita harus tujukan kepada Tuhan Yesus, jangan kepada ilah Tuhan lainnya. Dan dikatakan tadi, Ia akan melakukannya. Ya, Dia tidak melihat doa itu datangnya dari orang GBI, orang GKI, orang Katolik. Dia tidak melihat doa datang dari mana. Tapi yang dilihat doanya datang dengan sungguh hati atau tidak didoakannya. Kita berseru dengan sungguh hati atau tidak. Ya. Karena orang Katolik pun berdoa kepada Tuhan Yesus. Dia tidak berdoa kepada Tuhan-Tuhan lainnya. Ya, kepada Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sama yang kita sembah, ya. Yang turun ke bumi untuk menebus dosa saudara dan saya, dan Dia mati. Ya, setelah itu Dia bangkit mengalahkan maut. Setelah itu Dia naik ke surga. Itu adalah Tuhan yang sama. Saya kasih contoh pengalaman saya sendiri waktu kecil. Saya dibaptis di gereja Katolik pada waktu SMP, kelas 2. Jadi kelas 3 saya harus masuk SMA. Saya pilih SMA yang bagus tentunya, yaitu SMA Canisius. Padahal nggak punya duit, ya. Tapi saya berdoa. Saya berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, saya mau masuk SMA Canisius ini karena saya dengar itu SMA yang terbaik dan banyak menolong murid-murid lain yang nggak mampu. Ya, di situ buku dari kelas 1-3 kita nggak usah beli, cukup dipinjamkan oleh sekolah setiap tahun. Ya, jadi itu sangat memudahkan sekali. Dan ternyata dikabulkan. Saya masuk SMA, mau lulus SMA, saya juga berdoa lagi kepada Tuhan Yesus. Tuhan, saya mau masuk universitas nih. Jadi saya mau minta Universitas Indonesia, lagi-lagi yang cukup baik ya reputasinya. Nggak mau yang lain. Bukannya nggak mau, karena nggak ada duit buat bayarnya. Kalau ke UI kan murah, mampakannya udah murah, bisa dicicil, itu kenyataannya. Dan ternyata dikabulkan. Jadi kembali lagi saya katakan, Tuhan nggak melihat doa itu datangnya dari orang Katolik atau orang gereja-gereja lainnya. Jadi kembali lagi yang dilihat apakah kita sungguh-sungguh berdoa dengan hati kita, yang sungguh-sungguh, dan kita memang memerlukannya, dan itu sesuai dengan kehendaknya. Jadi kembali lagi semua yang saya doakan itu dikabulkan, karena ya alamatnya juga benar, ya nggak salah, ya alamatkan ke Tuhan Yesus. Tapi terkadang orang Katolik ini suka salah kaprah. Saya suka perhatikan, dia datang setelah ibadah, dia berdoa di depan patung Bunda Maria, dan dia sampaikan permohonan dan permintaan kepada Bunda Maria. Nah, ini salah address. Karena tidak ada di Alkitab mengatakan bahwa Bunda Maria itu diberi kuasa, berhak untuk memberikan, mengabulkan doa-doa manusia, umatnya. Tidak ada. Nah, di dalam Matius 28 ayat 18 dikatakan bahwa yang diberi kuasa atas surga dan bumi itu adalah Yesus, bukannya Maria. Ya. Jadi makanya terkadang suka salah di dalam doanya, ya. Jadi kalau doanya salah ya nggak dipenuhi. Nah, contoh lain singkat,
September tahun lalu, saya juga dengan Rina berada di Australia, di Melbourne. Waktu itu anak saya Temi juga berkata, dia bilang, "Pak, rasanya kalau kerja buat properti dari Victoria State, Australia, itu kelihatannya enak kalau kerja di sana." Ya kalau gitu saya bilang bawa aja dalam doa ya, kita berdoa bersama-sama. Akhirnya bulan Desember kemarin, dia kirim WA di grup keluarga. Dia bilang, "Tolong ada yang bisa nggak urusin SKB, surat kelakuan baik dari Polda." Saya baca itu, saya tahu dia sedang proses untuk bekerja di pemerintah Australia ini, dan ternyata memang benar. Jadi sekarang dia sudah 2 bulan bekerja di situ. Jadi kembali lagi betapa kuatnya doa itu ya. Kalau memang kita dengan sungguh hati, kita tidak ada maksud lain-lain, dan kita adreskan kepada Tuhan Yesus. Kita tunggu waktunya Tuhan, ya. Terus pasti ada doa yang belum dijawab, pasti ya. Mungkin di sini juga ada yang doa yang belum dijawab. Nah sekali lagi cek alamatnya, jangan salah alamat, ya. Dan kalau alamatnya sudah benar, nah ini dalam Yohanes 16:24, Yohanes 16:24 katakan, jadi kalau alamat doa kita sudah benar kok Tuhan belum jawab, ya mungkin juga belum saatnya. Tapi di dalam Yohanes 16:24 katakan, "Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu." Ya, jadi mungkin salah alamat udah dibetulin, tapi kita belum minta. Dan kalau minta juga dikatakan alamatnya yang benar, minta kepada Tuhan Yesus, bukan hanya Tuhan saja. Kalau Tuhan saja banyak, nanti doa kita keliru, tersaru dengan doa orang-orang lain, ya, yang nggak mengenal Tuhan Yesus dan tidak mengakui Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga doa kita tercampur baur, entah kemana-mana jadinya, nggak sampai kepada Tuhan Yesus, ya. Nah di dalam Alkitab kita juga bisa lihat ada sebuah doa dari Ishak. Itu di Kejadian 25 ayat 21. "Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung." Ya. Mungkin ada yang bertanya, Ishak kan berdoanya kepada Tuhan, nggak pada Tuhan Yesus, kok dikabulkan? Kan Tuhan Yesus belum ada zamannya Ishak, masih di surga dia. Ya, dia belum turun dari surga ke bumi. Jadi makanya Ishak berdoa kepada Tuhan yang disembah oleh nenek moyang dia. Ya, jadi makanya juga dikabulkan. Jadi pada waktu itu Yesus belum ada di bumi, belum mengajarkan kita bagaimana caranya berdoa dan sebagainya. Ya, jadi berdoa itu betul-betul sangat bermanfaat. Ya, untuk apa yang kita minta, baik untuk diri kita sendiri, mengatasi, mungkin nggak ada yang kita minta, tetapi kita sedang mengalami gundah gulana, ya, lagi sedih hati kita, nggak tahu kenapa, kesepian, bisa juga depresi banyak dialami pada waktu zaman COVID, ya. Nah itu alangkah baiknya seharusnya kita terus berdoa kepada Tuhan Yesus, minta bimbingannya, karena semua yang kita konsultasikan kepada Tuhan Yesus tuh gratis. Coba ke psikiater, wah itu mahal sekali biayanya, ya. Jadi ini konsultasi gratis, kita nggak pakai lagi, ya, jadi kan sayang sekali. Pertanyaan selanjutnya mungkin ada yang tanya, apa Yesus juga berdoa? Jelas. Kita ingat di Taman Getsemani, ya, diajak muridnya, dia berdoa. Apa doanya dikabulkan pada Bapak? Tidak. Tetapi paling tidak dia diberikan kekuatan untuk menjalani apa yang harus dia jalani. Ya. Yang kedua, dia berdoa juga untuk orang lain. Apakah kita juga berdoa untuk orang lain selama ini? Amin. Jangan Bulani aja yang berdoa orang lain. Kita juga harus berdoa untuk orang lain, sekalipun itu musuh kita.
Amin. Jangan doain biar cepet tabrak kereta dia. Jangan, ya. Nggak usah didoakan demikian. Nanti juga dia mati sendiri. Ya, nggak usah kita doain juga dia mati sendiri nanti. Terus kita lihat di dalam Yohanes 17 perikopnya aja. Itu doa Yesus untuk murid-muridnya. Nah, contoh yang terbaik di dalam Lukas 23 ayat 34. Di sini dikatakan Yesus berdoa bagi mereka yang menyalibkan Dia. Ya, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, doa Yesus ini sangat bagus, mengampuni orang yang membunuh Dia. Ya, kalau di sini nggak usah membunuh. Kalau udah membunuh diri sendiri ya nggak bisa apa-apa. Membunuh saudaranya atau temannya malah minta hakim supaya hukum mati, bukan didoakan. Ya, jadi itulah. Yesus pun sudah memberi contoh yang baik kepada kita. Ya, nah baru kita masuk hubungannya berdoa dan bekerja. Dalam Amsal 19:21 dikatakan banyaklah rancangan manusia di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Berdoa dan bekerja bisa saya katakan bahwa ini sangat erat hubungannya, saling melengkapi satu sama lain untuk mencapai tujuan. Apakah di dalam Alkitab manusia diharuskan bekerja? Jelas, itu di dalam Kejadian. Pada waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Tuhan datang, sampai dia, Tuhan katakan bahwa dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Ya, terus di Kejadian 3 ayat 19 dikatakan, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali menjadi tanah. Jadi berarti kita manusia harus bekerja sampai mati, kembali menjadi tanah. Ya, bahkan Alkitab juga kan jelas mengatakan siapa yang tidak mau bekerja alias malas, jangan makan. Ya, jadi berdoa juga harus terus menerus. Kalau nggak berdoa kita mati. Bekerja juga begitu. Kita harus bekerja terus menerus sampai kembali menjadi tanah. Itu Alkitab yang mengatakan. Ya, jadi berdoa sama dengan bekerja harus terus menerus. Jadi mempunyai suatu korelasi yang kuat. Nah, setiap dari kita pasti mengalami masa kecil. Nah, pasti kan pernah ditanya dong, sama saudara, teman, atau orang tua, nanti kalau besar mau jadi apa? Ya, ada juga kan, anak saya, cucu saya juga ditanya, nanti kalau besar mau jadi apa? Mau jadi dokter. Nah, saya ketemu dengan anak dari satpam saya di Puncakana, pulang sekolah. Kamu udah besar mau jadi apa nanti? Mau kerja di Puncakana, katanya jadi satpam. Buah nggak jauh jatuhnya dari pohonnya. Begitu polos ya ini anak ya. Tapi ya angan-angannya sayang sekali ya. Sekolah capek-capek mau jadi satpam. Jadi ya itulah mau dibilang apa ya. Jadi kembali ke Amsal 19:21 dikatakan kita boleh membuat rancangan kita, tetapi kita harus ikut sertakan Tuhan di dalam rancangan kita. Amin. Karena keputusan terakhir ada di tangan Tuhan. Kalau tadi manusia mempunyai angan-angan, tapi ada juga manusia yang nggak punya angan-angan. Betul nggak? Orang yang ODGJ kan angan-angan sih ada, cuman kebanyakan gitu, nggak tahu apa yang dicita-citakan ya. Paling ngomong sendiri, ketawa sendiri ya. Jadi itu pikirannya nggak jernih. Tapi kadang-kadang pikirannya bisa praktis juga. Ini contoh pada waktu dia mau dibawa sama ambulans ke rumah sakit jiwa. Ban mobilnya pecah, ambulannya. Diganti kan, turunin ban serep. Begitu bawa ban serep, ini supirnya, baut yang ada di situ ketendang. Masuk ke kali. Bingung dia gimana pasangin nih ban katanya. Waduh, nggak bisa ke rumah sakit jiwa. Nah si ODGJ yang ngeliatin dari tadi, dia bilang, copotin satu baut dari setiap ban, katanya. Kan dapat 3. Pasang datu ban yang itu katanya. Bisa lanjut ke rumah sakit katanya. Wah, supir bilang, ngomong lu pintar juga ya katanya. Gue cuma sakit jiwa katanya. Kalau lu bodoh katanya.
nggak punya pikiran katanya. Jadi praktis juga pikirannya si ODGJ ini, ya. Nah, kita kembali lagi sekarang ke pokok doa. Ada juga doa yang kurang lengkap disampaikan. Nah, ini juga hati-hati kelihatannya sepele. Nah, ini juga ada seorang pemuda jomblo udah lama, ya. Jadi dia berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong carikan pendamping wanita untuk saya, tapi yang tajir katanya. Supaya hidup saya ini nggak susah lagi katanya. Rupanya dia hidupnya sangat susah, ya. Jadi dia bilang nggak usah lama-lama Tuhan, soalnya jomblo ini udah lama saya katanya. Jadi dalam nama Tuhan Yesus dia berdoa, dikabulkan. Nah, di sini kan nggak lengkap, hanya minta yang tajir. Tuhan kirimkan yang betul-betul tajir, tapi usianya udah 65. Ya, dia pikir-pikir, ya udah deh nggak apa-apa deh, daripada gua terus susah katanya kan. Jadi nikah, setelah nikah dalam waktu 1-2 minggu lah, tiba-tiba dia sakit terus buang-buang air. Dia ke UGD rumah sakit, diperiksa oleh dokter jaga, dia bilang penyakitmu nggak serius katanya, cuman keracunan susu yang udah kedaluarsa. Udah salah sendiri ya, udah expired disikat juga. Jadi kalau doa itu yang lengkap, minta yang tajir dan juga masih muda gitu. Kalau nggak bilang ya dikirim yang udah hampir kedaluarsa ya repot juga ya. Yang selanjutnya ini yang ayat ketiga yang terakhir dalam Yohanes 5 ayat 19 yang menyatakan bahwa Yesus dan Bapa sama-sama bekerja, ya. Yohanes 5 ayat 19. Maka Yesus menjawab mereka katanya, Aku berkata kepadamu sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Ya, jadi Bapa dan anak ini sama-sama bekerja. Sebetulnya kalau kita perhatikan, malah Allah sendiri yang pertama kali bekerja, yaitu dalam penciptaan bumi dan isinya selama 6 hari. Dia bekerja, ya. Terus di hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya, Allah berhenti bekerja. Apa betul berhenti bekerja? Sebetulnya tidak. Dilanjutkan kembali dengan menciptakan manusia dan taman di Eden, supaya manusia ini bisa ditempatkan di sana. Jadi rupanya Allah juga suka membuat taman. Ya, dia ahli landscaping juga rupanya. Ya, jadi dia menciptakan juga taman di Eden. Terus apakah benar sampai sekarang itu Bapak masih bekerja? Kita baca di dalam Yohanes 5 ayat yang ke-17. Sudah mendekati akhir. Yohanes 5 ayat yang ke-17. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Ya, kita semua juga bekerja sampai saat ini, apapun pekerjaannya, walaupun dikatakan udah pensiun kan, tapi ada aja yang dikerjakan tuh. Ya, jadi, nah itulah hubungan antara berdoa dengan bekerja. Saya katakan korelasinya sangat kuat sekali, dan itu harus terus-menerus dilakukan sampai akhir hayat kita masing-masing, sampai kita dipanggil oleh Tuhan untuk kembali. Ya, jadi kesimpulan, berdoa tanpa berusaha, ini adalah doanya orang malas. Jangan kira minta doa-doa berkat, uang jatuh dari langit, nggak mungkin. Ya, jadi di samping berdoa kita harus berusaha. Ya, jangan hanya berdoa saja. Tapi sebaliknya, kalau kita hanya bekerja terus tanpa berdoa, tadi sudah dikatakan dalam Amsal 19 ayat 21 bahwa keputusan Tuhanlah yang akan terlaksana. Kita boleh punya rancangan banyak, ya. Makanya pasti ada yang mengalami, ya, kita sudah merencanakan A jadinya B,
Tahu-tahu yang kita nggak rancangin datang, terlaksana, ya. Nah, yang kedua, berdoa harus dilakukan secara terus-menerus, tidak jemu-jemu. Sedangkan bekerja juga sama, ya. Kita harus bekerja sampai kembali menjadi tanah. Jadi keduanya tidak terpisahkan. Tetapi ada satu ayat yang penting di dalam Yohanes 6 ayat 27. Kita buka ini yang terakhir. Yohanes 6 ayat yang ke-27. Ini ayat yang cukup penting. Supaya kita juga jangan terkecoh hanya bekerja terus hanya untuk keperluan duniawi, ya. Yohanes 6 ayat 27, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Jadi kita harus bekerja untuk mendapatkan makanan yang bertahan sampai kepada kehidupan yang kekal. Dan dikatakan juga ini akan diberikan oleh anak manusia kepadamu. Nah, apa tuh makanan yang bertahan sampai kehidupan yang kekal? Makan firman aja nggak kenyang, ya? Tapi memang Yesus katakan kita nggak hidup dari roti. Tetapi kita lihat juga ayat-ayat yang terakhir cukup banyak. Yang dimaksud di sini adalah roti hidup. Ya, nanti kita baca sebagai ayat penutup ini Yohanes 6 ayat 35, 48, 51, 54. 4 saja sudah cukup. Karena kalau di pengadilan juga bukti hanya cukup 2, ya. Ini 4. Bahwa Yesus adalah roti yang hidup. Kita baca Yohanes 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa kepada, ia tidak akan haus lagi." Ayat selanjutnya 48. Singkat saja ini ayat. Akulah roti hidup. Ya. Ini menegaskan kembali ayat yang sebelumnya. Kita baca ayat yang ke-51 dan lanjut ke 54 nanti, ya. Ayat 51. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Ayat terakhir 54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku yang mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Amin. Amin. Ya, jadi inilah pada waktu ada komuni, ya, perjamuan, kita harus menyambut tubuh dan darahnya, ya, supaya kita dibangkitkan pada akhir zaman. Kita akhiri khotbah pada malam ini. Sedang bangkit berdiri, kita nyanyikan sebuah lagu Sejauh Doa. Bila kau rasa
Yesus hanya sejauh doa. Yesus hanya sejauh doa. Yesus hanya sejauh doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berterima kasih Tuhan. Engkau telah mengingatkan kami semua jemaat untuk hari ini melalui hamba-Mu bahwa kami boleh selalu terus berdoa, berseru memanggil nama-Mu. Biarlah kami boleh lebih lagi dekat dengan Engkau, karena Engkau tidak jauh dari kami. Engkau hanya sejauh doa. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, menjadi kekuasaan bagi kami, mengingatkan kembali kepada setiap kami, menasehati setiap kami. Engkau memberkati setiap kami jemaat-Mu, dan Engkau juga memberkati Bapak Hafiz, hamba-Mu yang telah menyampaikan berita kebenaran firman-Mu. Engkau urapi, Engkau pakai jauh dan lebih lagi dimanapun Pak Kris berada, menjadi berkat menghormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati keluarganya, apapun yang usahakan dikerjakan Tuhan buat berhasil. Engkau memberkati kesehatannya untuk keluarga Bapak Kris. Terima kasih Tuhan Yesus, jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Tiba saatnya kami akan berikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Siapkan setiap kami Tuhan, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur.
Yesus membalas dengan berlipat-lipat kali ganda. Ada pengumuman? Seperti biasa kegiatan setiap minggunya ada doa malam di Sekretariat Gang Ajit, Selasa doa puasa. Dan untuk minggu berikutnya nanti pelayan Tuhan akan dihubungi. Terima kasih kami ucapkan pada Bapak Kris yang telah membawakan firman Tuhan pada malam hari ini. Dan untuk itu dengan kasih Tuhan kita akan masuk dalam doa syafaat. Saya minta dengan kasih Tuhan Ibu Heni berdoa untuk doa syafaat. Saya undang saudara-saudara bangkit berdiri. Kita mau akhiri ibadah kita dengan doa syafaat kita. Bapa, pada malam hari ini kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih kalau pada malam hari ini kami sudah dikuatkan melalui firman-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, dengan berdoa kami akan kuat. Dengan berdoa kami boleh dihindarkan dari berbagai-bagai macam pencobaan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu Bapa. Bahkan pada malam hari ini terus kami berdoa buat bangsa dan negeri kami Tuhan. Kami percaya Tuhan ada perlindungan yang selalu Tuhan berikan buat negeri dan bangsa kami ini. Kami bersyukur Tuhan kalau negeri kami sampai detik ini masih dalam keadaan aman. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan bekerja berkarya dengan luar biasa di tengah bangsa dan negeri kami ini Bapa. Kami menyerahkan pemerintahan yang ada ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan presiden kami dengan para menteri, dengan kabinetnya, semua orang-orang yang ada di pemerintahan pusat sampai daerah. Kami percaya diberikan hikmat roh takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Bahkan kebijakan yang diambil adalah kebijakan yang untuk kepentingan rakyatnya. Kami bersyukur Tuhan, kami percaya ada shalom Tuhan di seluruh pelosok penjuru tanah air kami ini. Ada ketenangan, keamanan, ketentraman yang Tuhan berikan buat bangsa kami ini Bapa. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Bahkan kami berdoa juga buat kota kami Sukabumi. Kami percaya kota kami selalu dijaga, dilindungi Tuhan, dipelihara Tuhan Bapa, sehingga kota kami boleh menjadi kota yang aman Tuhan. Bahkan kami berdoa buat wali kota yang baru. Kami percaya Tuhan berikan hikmat tuntunan-Mu, sehingga wali kota yang baru juga bisa menjalankan semua tugasnya dengan baik, dengan tuntunan dan pimpinan-Mu, sehingga Sukabumi boleh dibawa ke arah yang lebih baik lagi Bapa. Kami bersyukur Tuhan, malam ini kami berterima kasih Bapa. Dan malam ini hanya kami naikkan syukur kami. Dan sebentar kami akan menerima doa berkat dari Bu Gembala. Mari saudara kita mengangkat tangan, arahkan hati kita pada Bapa di surga. Sungguh kami mengucap syukur Bapa buat firman Tuhan yang terus menguatkan, menegur, membajak setiap hati kami. Pakai setiap kami menjadi rumah doa-Mu Bapa. Biarlah semua untuk kemuliaan nama Bapa di surga. Berkati Pak Kris bersama Ibu Rina dan tim yang akan kembali ke Jakarta. Tuhan menyertai, menudungi, membentengi, melindungi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan menerima berkat dari Bapa Surgawi. Mari saudara arahkan hatimu pada Tuhan Yesus. Bukalah hatimu. Saudara pulanglah. Terimalah berkat pertolongan dan cinta kasih Tuhan. Damai sejahtera serta sukacita dari Allah Bapa Surgawi turun di dalam kehidupanmu, keluargamu, rumah tangga, usaha, pekerjaanmu, pelayananmu, anak-anakmu, menantu, cucu-cucumu, usaha, bisnis, ekonomi, pekerjaan, pelayananmu diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan sudah mencurahkan minyak anggur gandum yang baru mengalir di dalam hidupmu dan keluargamu. Dalam nama Tuhan Yesus, apa yang kau kerjakan Tuhan Yesus buat berhasil dan beruntung. Kemanapun kakimu melangkah berjalan, ada Tuhan Yesus Kristus yang selalu menyertai engkau, menudungi, membentengi, melindungi, memagarimu. Bahkan tiang awan, tiang api selalu menyertaimu. Hanya di dalam nama Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus
Kudus. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus mulai malam hari ini hingga hidup yang kekal. Terpujilah namamu Bapa. Terimalah ucapan syukur dari kami di tempat ini kepadamu Tuhan Yesus atas berkat anugerah kemurahan yang Bapa beri dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya kita sama-sama mengangkat pujian. Ku yakin Tuhan sudah memberkati. Haleluya Tuhan. Kami sangat percaya berkat Tuhan mengalir berlimpah. Tuhan perluas daerah ekonomi kami, daerah pelayanan kami, daerah setiap rancangan dalam hidup kami, Yesus. Karena kami sangat yakin dan percaya ada tangan Tuhan yang selalu menyertai, mengurapi dan memberkati setiap hati. Di dalam nama Tuhan Yesus ada perlindungan tangan kasih kuasa-Mu, ada tangan Tuhan yang selalu menyertai, menggendong kami Bapa. Mana bahaya, sakit, penyakit, tidak dapat kita. Segala kecemasan tidak dapat menimpa aku ya Tuhan. Seringlah ketakutan tidak menimpa aku. Seringlah kecemasan di dalam nama Tuhan tidak menimpa aku. Kami yang percaya sama-sama mengatakan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati.